Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat pagi. Di depan ini aku udah ngumpulin sampah atau limbah dapur, juga ada ini runingan dari kebun ya. Kemarin dedaunan, ada juga ini bonggolan dari bunga matahari yang aku cabutin. Ada beberapa udah aku cacah sengaja buat cepat kering ya, biar kering aja supaya nggak basah karena ini sampah daun hijau. Terus di sini ada air leri. Air leri ini aku bedain ya. Ini yang bilasan pertama dan yang ini udah kedua atau ketiga dikumpulin ya teman-teman. Sedangkan ini juga air leri. Ini adalah air leri yang udah 2-3 hari. Karena bilasan pertama jadi cuman sedikit ya teman-teman. Ini aku tutup. Kemarin itu aku simpan air cucian beras yang pertama, ada 2-3 kali ya aku simpan di wadah kayak gini. Cuman aku diamkan di dalam rumah, itu bisa numbuh jakaba teman-teman. Jamur jakabanya bisa tumbuh ya. Nah cuman karena kesalahan aku letakkan di luar. Waktu itu aku cuman tindis pakai kayu, nggak pakai penutup rapat ya. Kena air hujan, jakabanya lama-lama busuk teman-teman, nggak berkembang lagi. Nah ini aku mau coba bikin lagi. Aku taruh di luar karena di dalam lumayan ya aromanya agak sedikit menyengat. Ini aku letakkan di luar, aku kasih penutup wadah seadanya ya. Aku tindis pakai kayu, takutnya ada yang kayak hewan ya ganggu malam-malam, jadi aku tindisin. Ini mau aku tambahin air leri yang pertama ya teman-teman. Aku mau tampung lagi, mudah-mudahan nanti jakabanya bisa tumbuh ya. Sedangkan ini yang air bilasan kedua ketiga nanti mau aku langsung siramkan. Kalau enggak, karena sebenarnya kalau ada nasi basi bisa dibikin POC nasi basi atau POC nasi yang udah berjamur itu. Cuman karena aku belum ada nasi yang berjamur, jadi ini akan aku siramkan aja langsung ke media tanam ya. Nanti dicairkan lagi ya teman-teman, ditambah air. Sedangkan ini langsung aku mau siram ke ini POC. Sebenarnya sudah bisa ya, cuman karena aku mau numbuhin jakaba, jadi ini masih aku sebut air leri. Ini udah bisa jadi pupuk organik cair ya teman-teman, air leri itu ya. Nah ini di bawahnya tuh endapannya kental ya teman-teman, karena karbohidratnya banyak. Ini sudah kayak ada gelembungnya teman-teman. Kita mau tuangnya pelan-pelan aja. Nanti kita lihat perkembangannya apakah numbuh jakaba atau enggak ya teman-teman. Ini cuman pakai air leri atau air cucian beras pertama ya teman-teman. Dikumpulin, mudah-mudahan nanti bisa tumbuh jakabanya. Kemarin awalnya aku taruh di wadah ini ya teman-teman. Waktu cucian hari pertama, hari kedua, air cucian berasnya itu aku kumpulin 2 hari tadi sebelumnya. Itu udah gelembungnya udah banyak banget. Cuman aku pindahin ke ember, agak sedikit berkurang. Ini udah 1 malam ada di luar. Kita tutup lagi. Nah yang ini nanti bisa disiramkan. Ini juga masih kental ya teman-teman, di bawah itu ya. Nanti ini bisa langsung disiramkan ke media tanam, tapi diencerin lagi ya teman-teman, ditambahin air biar dia lebih encer. Ini juga sama. Di sini aku punya 2 planter bag. Yang ini udah aku campur beberapa sampah, jenis sampah ya. Ini di bawah itu sebenarnya sudah ada kayak kita cuci piring itu biasanya ada sisa-sisa nasi ya teman-teman. Ini ada di bawah
ada sampah dari limbah dapur, ada kayak itu tadi sisa makanan, dan ini cangkang telur kemarin aku nggak tumbuk, langsung diremes-remes aja begini, dicampurin. Ini tisu kering, daun ini dari daun ketapang yang aku punya di samping rumah. Ini kemarin potong daunnya dan pada rontok ya, dikumpulin. Ini udah bisa jadi bahan karbon, bahan coklat. Terus ini dari sampah dapur ya, ini serehnya ini sebenarnya masih panjang-panjang ya, ini bisa dipotong-potong lagi, bisa juga enggak. Aku mau langsung aja taruh. Kemudian ada satu sampah yang aku agak ruwet mengatasi ya teman-teman. Jadi kalau aku buang langsung biasanya itu bakalan ngundang hewan, entah itu tikus atau hewan peliharaan yang lain ya, ayam-ayaman. Jadi ini aku mau nyoba ngompos di planter bag ini sampah dari sisa-sisa nasi itu ya, sisa makanan itu teman-teman. Ini sisa nasi ya teman-teman, yang udah aku tiriskan. Biasanya disiram dulu pakai air mengalir. Kemudian ini mau aku taruh dicampur dulu dengan tanah ya, tanah sisa dari kebun juga nggak apa-apa, yang pasti mau diremas atau dicampurin kayak gini teman-teman. Nih, dicampur dulu sama tanah, atau bisa juga dengan dedaunan biar menyatu ya. Ini lagi tanah lagi. Nah ini daun kering. Pokoknya sampah sisa makanan tadi usahakan itu tuh bercampur dengan tanah dan sampah yang lain ya teman-teman. Nah seperti ini. Baru nih dicampurin ke planter bag yang ini teman-teman, yang banyak dedaunannya tadi. Nah kalau masih kelihatan sisa makanannya, aku tambahin lagi pakai tanah ya. Kayak gini aja terus teman-teman. Jadi ini tadi limbah atau sisa makanan dari sampah dapur ya teman-teman. Sisa nasinya, ada sisa makanan lah ya, apapun itu. Sebagian udah ditaruh di sini ya. Ini ditutup lagi sama daun kering teman-teman. Nah baru dilapis-lapis gitu ya. Kemarin itu aku buang di samping kolam ya teman-teman, tapi malah mengundang hewan-hewan yang nggak diinginkan, nggak dipanggil untuk datang, malah datang. Ayam tetangga lah, apalah ya. Jadinya diceker-ceker sampai habis teman-teman. Nah, ini isinya daun kering semua teman-teman ya. Udah beberapa hari, ini banyak semutnya malahan. Kita lapis-lapis terus.
Jadi kita selesaiin sampai berlapis-lapis gitu ya teman-teman. Kita selesaikan dulu. Kalau misalkan nggak ada daun kering, kita bisa pakai kayak karton gitu ya teman-teman, tapi harus dipotong-potong dulu ya sampai lebih kecil ya bagiannya ya, atau ram-ram telur. Kebetulan ini aku ada daun ketapang, ini udah aku ambil beberapa hari dan udah mulai kering. Dan aku juga ini sengaja aku nyiapin kalau ada bunga. Ini kemarin kebetulan bunganya itu aku harus cabut karena aku tanemin cabai tempatnya, jadi aku harus kurangin bunganya. Ini aku potong-potong, berharapnya itu supaya nanti dia lebih menyusut ya, bisa jadi lebih kering aja, lebih ini ya, daun-daunnya bisa jadi campuran kompos. Ini juga ada sedikit tanah-tanahnya juga buat ngomposnya teman-teman. Ini di bagian atasnya aku tambahin lagi tanah sebagai ini ya, penutup paling atas. Ini udah selesai untuk ngompos hari ini. Habis ini mau ditutup lagi pakai daun kering teman-teman. Dan ini air leri yang cucian ke bilasan kedua ketiga ya teman-teman. Ini bisa diencerin baru kita pakai buat nyiram. Nah kalau ini adalah cangkang telur yang udah aku tumbuk, udah lumayan halus. Ini biasanya kalau banyak ya teman-teman, ini langsung aku tebar aja ke media tanam ya. Ini bisa menggemburkan, mirip kayak sekam mentah ya teman-teman. Kadang nggak mesti di blender, kadang ditumbuk juga. Kemarin ada beberapa yang aku campur dengan ekoenzim ya teman-teman, airnya ekoenzim atau air cuka juga bisa ya, air jeruk juga. Katanya kalau di ini ya, bubuk cangkang telur dicampur dengan air asam atau seperti jeruk itu, nanti nutrisinya itu lebih mudah untuk diserap oleh tanaman ya teman-teman. Tapi diencerkan lagi dengan air, jadi pengaplikasiannya tuh bisa bermacam-macam ya. Bisa langsung ditebar ini bubuk cangkang telur, atau yang masih agak sedikit kasar ini bisa langsung ditebarkan, atau bisa juga difermentasi ulang atau direndam dulu. Ini karena aku punya lumayan banyak, ini seperti ini teman-teman. Mau aku langsung tebar ke bedengan ya. Ini kemarin sebenarnya aku tanam bayam ya teman-teman, cuman nggak bagus. Dan ada sawi juga, sawinya udah dipanen,
Terus habis dibersihin belum aku tebar ini ya, pupuk sama sekam. Kalau ini ada sampah cangkang telur kayak gini, ini bisa langsung ditebar teman-teman. Seperti di sini juga, ini yang putih-putih itu cangkang telur teman-teman. Kemarin tuh aku tebar dia di bawah sini, bisa ini ya, menggemburkan. Di sini juga sebelumnya aku tebar, tapi udah lama waktu aku pertama tanam kangkung. Ini langsung aja ditebarkan, nanti di ini ya, diratain. Nah, seperti ini teman-teman. Sebenarnya membuang sampah, atau lebih tepatnya memanfaatkan lagi ya teman-teman, limbah dapur yang ada. Gimana caranya supaya lebih bermanfaat dan nggak ngotorin lingkungan ya teman-teman. Kalau kita buang sembarangan, biasanya bikin becek ya sekitaran. Terus hal-hal yang paling nggak suka itu adalah kalau manggil ini ya, hewan gitu teman-teman. Jadi kayak mengundang kan. Kalau kemarin itu waktu aku buang di samping kolam itu sebenarnya udah bagus ya, karena aku timbun dengan daun-daun kering, aku pruningan itu ya, aku timbun lagi. Cuman nggak tahu kenapa awalnya cuman ayam hutan ya, yang nggak seberapa, sedikit aja. Mungkin juga ada tikus, tapi malam dan itu jauh ya. Tapi makin kesini sering aku buang ke situ, justru kayak mengundang ini ayam atau mungkin yang lainnya ya. Dan menurut saya itu jadi rusuh, karena begitu makanan yang di dekat kolam itu habis teman-teman, dia pergi ke atas, maksudnya ke sekitaran tanaman sayur aku di sini teman-teman. Ayamnya itu ternyata mungkin dikiranya ya di atas ini juga sama, di bedengan-bedengan lain mungkin ya, karena begitu awalnya tuh di samping kolam di sebelah sana ya teman-teman. Nah, paginya tuh masih ceker-ceker di samping kolam itu teman-teman. Waktu itu kita pernah lihat ya, waktu aku lagi berkebun. Setelah makanan yang dibawa habis, ayamnya itu pindah ke atas, dia nyeker-nyeker lagi di atas teman-teman. Jadi dari situ berpikir ulang untuk bagaimana supaya sampahnya itu bisa lebih bermanfaat untuk tanaman, tapi nggak mengundang hewan-hewan atau ini ya teman-teman, jadi masalah baru gitu. Jadi insya Allah ini bisa lebih bermanfaat dan bisa ini ya, jadi solusi, salah satu cara gimana caranya kita mengatasi, atau gimana caranya kita buang sampah, buang ini ya, limbah dapur yang udah mungkin kita pikir udah nggak bermanfaat jadi sampah aja, ternyata kita bisa manfaatin, bisa bikin kompos, bisa ini lagi ya teman-teman, nggak nyebabin masalah yang lain gitulah ya. Oke teman-teman, pagi ini sharing aku gimana caranya mengatasi atau nyari solusi buat buang sampah ya, karena untuk pruningan atau bukan sisa makanan ya, itu mungkin agak sedikit lebih mudah kalau buat saya. Kebetulan masih ada bedengan di sekitaran kolam ya buat tempat sampah yang pruningan itu, meskipun ada beberapa juga aku bikin di atas ya untuk kotakan ini kompos. Cuman yang paling sulit menurut saya saat ini adalah gimana caranya membuang sampah dari sisa makanan teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi solusi dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Ayo semangat berkebun, kita ngompos lagi, belajar lagi teman-teman buat gimana caranya kita mengkompos sesuatu yang kita hasilkan ya, limbah-limbah yang kita hasilkan, limbah dapur terutama teman-teman, sisa dari makanan. Oke, selamat berkebun, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.